Bahasa adalah suatu sistem komunikasi lisan yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk berinteraksi secara efektif. Sebagai alat komunikasi, bahasa memungkinkan individu menyampaikan pesan dan ide kepada orang lain dengan cara yang bervariasi. Peran bahasa sangatlah krusial dalam kehidupan bermasyarakat, karena tanpanya manusia akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan gagasan dan informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam proses komunikasi, ada dua bentuk utama yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal terjadi ketika komunikator menyampaikan pesan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis kepada komunikan. Komunikasi non-verbal adalah bentuk komunikasi di mana pesan disampaikan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui bahasa tubuh seperti ekspresi wajah atau kontak mata. Bentuk komunikasi ini juga sering dikenal dengan istilah bahasa isyarat. Bahasa isyarat awalnya dibuat oleh masyarakat Tuli pada abad ke-5. Salah satu bukti tertua yang tercatat saat ini berasal dari dialog Cratylus karya Plato, di mana Socrates menyatakan bahwa ada bahasa yang tidak menggunakan suara atau bunyi dari lidah, namun tetap dapat menyampaikan pesan kepada orang lain. Pengembangan bahasa tubuh ini dipelopori oleh Pedro Ponce de Leon, seorang biksu dari Spanyol. Dia menciptakan alfabet manual untuk membantu komunikasi tuli berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat untuk menggambarkan huruf. Kemudian, pada tahun 1680, George Dalgarno menerbitkan sebuah buku tentang bahasa isyarat yang mencakup abjad dan beberapa kosakata. Abjad yang dibuat oleh George Dalgarno masih digunakan sampai sekarang dalam bahasa isyarat Inggris atau British Sign Language, yang merupakan salah satu bahasa isyarat paling umum digunakan di seluruh dunia. Bahasa isyarat sendiri tidak terikat dengan bahasa nasional tertentu. Bahasa isyarat merupakan bentuk bahasa yang mengandalkan komunikasi manual melalui gerakan tubuh dan bibir. Biasanya bahasa isyarat menggabungkan berbagai bentuk gerakan tangan, lengan, bibir, dan gerakan tubuh, serta ekspresi wajah untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Jika pada orang dengan pendengaran normal, makna kata dapat diperoleh melalui penjelasan audio atau melalui interaksi berbicara dan mendengar secara berulang. Maka cara belajar ini berbeda bagi tunarungu yang memiliki gangguan atau hambatan pada indera pendengaran. Bahasa isyarat juga digunakan sebagai metode untuk melatih kemampuan komunikasi mereka. Rangsangan informasi yang diterima oleh tunarungu berbentuk visualisasi kata-kata menjadi gambar-gambar sebagai alternatif pengganti metode audio yang umum digunakan oleh orang dengan pendengaran normal. Ada beberapa jenis bahasa isyarat di Indonesia, salah satunya adalah SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. SIBI pertama kali diciptakan oleh kepala sekolah luar biasa di Indonesia dengan mengadopsi beberapa elemen dari American Sign Language. Perbedaan SIBI dengan bahasa isyarat lainnya adalah sifatnya yang lebih formal. SIBI memiliki kata-kata dengan awalan dan akhiran yang membuat komunikasinya lebih kompleks dan sulit. Selain itu, perkembangan SIBI tidak melibatkan komunitas tulis secara langsung, sehingga penggunaannya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan preferensi mereka. Dalam menggunakan SIBI, komunikasi dilakukan dengan satu tangan, yang juga menjadi ciri khasnya. Meskipun SIBI menjadi salah satu bentuk bahasa isyarat di Indonesia, penting untuk memahami bahwa ada variasi dan adaptasi bahasa isyarat lainnya yang digunakan oleh komunitas tuli di berbagai wilayah di Indonesia. Jenis bahasa isyarat lainnya yaitu Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia. Bisindo adalah bahasa isyarat yang secara aktif melibatkan komunitas tuli.
pengembangan Bisindo melibatkan kerjasama antara Chinese University of Hong Kong dan Universitas Indonesia. Proses pengembangannya diatur oleh Pus Bisindo atau Pusat Bahasa Isyarat Indonesia. Dalam penggunaan Bisindo, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kedua tangan. Hal ini memungkinkan para penutur Bisindo untuk menyampaikan pesan dan ekspresi dengan lebih kaya dan efisien. Pada tahun 2020, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K mengungkapkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 17,74 juta orang yang berusia dalam kategori usia kerja. Namun dari angka tersebut, hanya sebanyak 7,8 juta orang atau 14% yang benar-benar masuk dalam angkatan kerja. Per Agustus 2020, hanya sekitar 21% dari angkatan kerja penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor formal. Ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam menciptakan kesempatan kerja yang inklusif dan adil bagi penyandang disabilitas di sektor formal di Indonesia.